Allah Ta'ala itu berlainan ia dengan sifatnya itu daripada segala makhluknya yang baru, yakni adalah zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya itu qadim lagi azali, lagi baqa bersalahan zat makhluk, dan segala sifat makhluk itu maka yaitu baru, lagi didahului oleh adam, lagi fana. Nyamanan. Okay. Jadi selambung masalah pengajian tauhid katanya, nakeh nepegah li pengarang wa annahu bainun. Wa annahu bainun min khalqihi bi sifatihi. Artinya wajib katanya i'tikad. Jadi wajib katanya tak i'tikad sih bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlainan ia dengan sifat. Yang bertanya yakin dia bahwa Allahnya hantaban lagi sifat. Rata Allah hansaban dengan sifat karena Allah adalah sabah zat. Allah zat bersifat. Zat. Karena menyata pegah Allah sifat berarti sifat berhajat kepada zat. Mana Allah kakak zat. Yang kakak laju. Jadi kekenta Allah berlainan dengan sifat. Maknanya apa? Zatnya adalah kantifat. Karena yang namanya sifat itu mesti berhajat kepada zat. Walau demikian zat Allah Ta'ala punya sifat yang benar, tapi zatnya bukan sifat. Karena yang bukan sifat tentu berhajat kepada zat. Dengan sifatnya itu daripada segala sifat makhluknya yang baru ini. Ya benar. Yakni adalah zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya Allah Ta'ala itu qadim. Ya benar. Jadi zat Allah menancit sifat Allah nyo hantaban lagi yang na makhluk. Zat Allah bedalah dengan zat kita yang makhluk. Sifat yang na Allah beda dengan sifat yang na katanya makhluk. Rata beda yang pontat sifat Allah qadim sedangkan sifat katanya baru. Zat Allah qadim sedangkan zat katanya baru. Lagi azali. Ya maya itanya panen azali teman. Lagi baqa. Ya zat Allah baqa, sifat Allah baqa. Makna baqa la akhira lahu. Hana berpenghabisan. Hana menghubung dengan hana yang kekal dengan baqa. Maya katanya na menghubung dengan hana. Maka hanakan zat yang baqa. Ahlina duduk untuk sabah sa'ah katanya hana. Yang mana katanya hanakan baqa. Karena na menghubung dengan hana. Ataupun na makhluk yang li Allah Ta'ala pun hana duduk gepuna lihna nyan gepekekai sampai selama-lamanya. Nasib lagi contoh surga dan neraka. Aras nyan mandum-mandum makhluk Allah na padik-padik buah makhluk yang Allah dari hana gepuna ahwatekana li Allah gejaga hana binasa selama-lama jihli. Artinya hanjitakan zat yang baqa pakan karena dia pernah berhubung dengan hana. Dan secara akal jid hana. Surga dengan neraka walaupun kagak menjanji bahawa nyan adalah padik-padik boh makhluk yang Allah pekekai sehingga han akan binasa. Di saat kiamat dunia, ubina makhluk yang lain binasa, bumo, langit, ancur, mandum-mandum, maka surga dan neraka aras kursi nyan hana binasa. Tapi secara akal jid binasa. Boleh? Ya, secara akal boleh binasa.
Tapi secara syariat hana karena lagian kanggo janji gerau. Yang kena berapa? Sesuatu yang berakal boleh binasa berarti dia bukan baqa. Lah kan? Dia hana baqa. Nah menghubung hana walaupun menghubung hana secara akli, berakal sagai. Nah, jadi laginya. Kan? Ya. Bersalahan zat makhluk dan segala sifat makhluk, sedangkan zat makhluk, sedangkan sifat makhluk nyanjiuh daripada kata-kata baqa. Baiklah, zat dia nak baqa apa hana? Makna baqa puno berhana hana diakhiri oleh hana. Sedangkan zat katanya na akhiran hana. Ni mana dia nak baqa? Hana baqa. Pengertian baqa yang kedua, hana menghubung dengan hana. Artinya bak sabuh zatnya hana istilah hana. Bak sabuh zatnya hana istilah hana. Yang ke zat yang baqa, sifat yang baqa. Zat katanya iban. Zat katanya na didahului, na menghubung dengan hana apa hana? Ibana. Dari pun kan ka cika hana haidin. Untuk duduk hana lau. Walaupun gepuna lam sehingga ada lip uru akhirat. Di akhirat gepuna balik oleh Allah Taala. Maka gi utama sehingga maya le kebaikan tamang dalam surga. Maya dit kebaikan le keburukan tamang dalam neraka. Di mana surga dengan neraka nyo kekal selama-lamanya, hanale binasa beserta isi keduanya. Maka tergantung katanya, ho tamang, utamang dalam neraka, utamang dalam surga. Moya katanya mati dalam keadaan beriman, tetap syid tamang dalam surga, sekalipun kalau gincuk ide dalam neraka. Karena nah hadis kan, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila tamang urang ahli surga ke dalam surga, wa ahlun narin nara, kait apabila tamang ahli neraka dalam neraka, nyan amarallahu taala, diperintah oleh Allah taala bi ayyakhruja, dengan bahawa geputubit man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman, urang yang di dalam hati na iman sebesar biji sawi. Ubi dhoipo na iman lam dada, walaupun katanya kagincuk-incuk dalam neraka, akhirut katanya tetap geputamang dalam surga. Ya, jadi dah hadis tu. Maka itu maya-maya dengan iman. Ya, dengan iman. Maya-maya dengan iman. Kah? Ya. Leunyan baru atau neraka kekal dalam neraka, atau surga kekal dalam surga. Cuma yang je masalah jino yang ke makhluk Allah Taala yang dari pun hana duduk gepuna, tapi hana gerela oleh Allah, hana gepubinasa oleh Allah Taala. Nyan kiban nyan pun nak kira baqa ataupun jif tetap berkira fana. Lagi contoh surga dengan neraka dari hana gepuna, tapi hana gerela oleh Allah sampai kudus selama-lamanya tengok. Lagi aras dan kursi dari hana gepuna oleh Allah, tapi hana gerela oleh Allah, hana gepubinasa oleh Allah sampai kudus. Roh kiamat dunia hana rela sampai terus selama-lamanya. Hana rela. Nyan lagi aras dan kursi. Nyan makhluknya yang lu nak pegah. Pernah kira makhluk yang baqa ataupun kira makhluk yang fana. Ya, rata tak tinjau fana? Ke makna baqa ke ban? Kekal. Makna kekal ke ban? La akhiralahu, hana berpenghabisan. Makna baqa surah yang pertama hana berpenghabisan, hana diakhiri oleh hana. Yang makna baqa. Sedangkan makhluk no pun bagai hana duduk ke puna watakana hana gerela le, hana gepubinasa le Allah Taala. Nya kiban nageken baqa ataupun fana. Pakan ke fana. Tapi hana gerela. Hana
Gerilah, hana gerilah kalau janji Allah lagi. Hana gerilah nak padi-padi bawah makhluk, hana ke binasa oleh Allah, termasuk surga dan neraka, aras dan kursi, dan nak padi-padi bawah makhluk lain lam yang kekal oleh Allah Taala. Ya, tapi nyan hanjit tak pegah baqa. Bahkan hanjit tak pegah baqa, betul lagi tungku pegah tanya. Artinya secara akal jid gepi binasa. Menyamanan secara akal ini menghubungkan hana hati. Cak kesimpulan, ubina makhluk walaupun makhluknya gepi kekal oleh Allah hana gepi binasa le dari hana pun gepuna ahwate kana hana gerelah-relah le hana gepi binasa le nyan tetap hukumi hukum fana. Bahkan karena secara akal jid li Allah Taala gepu binasa. What? Ya, gini. Ya, baca. Ya. Ya, nyan beda dengan zat getanya makhluk dan sifat makhluk. Maka yaitu baru. Ya, jadi zat getanya nyan baru. Makna baru pu. Na didahului le hana. Na didahului le nah, ya kan? Boleh. Nah katanya uci kalam kana ataupun pun hana dudona. Pun berarti mia pun hana berarti dia baru artinya apa? Didahului lihana. Kabar? Yang kedua katanya didahului lena. Tegolong na katanya na pula le apa hana? Na pula le. Nah ya tu. Iya na pak ne na tok cik na hati lain dong. Sampai tu dia Nabi Adam. Nabi Adam siapa yang cipta? Allah Ta'ala. Ya, nak apa kan? Maka katanya mendung gekun baru. Makna baru na karena didahului lihana, na karena didahului lina. Na karena dari hana gepuna. Na karena kagada hana. Ya, yang gekun dengan baru. Dah. Nyan ban. Dan segala sifat maka yaitu baru lagi dah didahului oleh Adam yang kagak pula ini karena katanya makhluknya didahului oleh hana dasar fon katanya hana dudo baruna ya lagi fana li fana apa artinya berpenghabisan dengan hana lam pun hana kagak puna ahwate kana ka hana lam dah kami meninggal depan lam sekalipun tu Allah Taala ciptakan balik sehingga timoh lam kelai duduk atas kubu sehingga bodoh iaitu di padang mahsyar nyan ban cerah nyan ban laisa fi dzatihi siwahu wala fi siwahu zatuhu artinya tiada di dalam zat Allah Ta'ala sesuatu yang lain daripadanya zat baik tu bayang letaknya dalam zat Allah na zat yang lain hinan nyan hana dan tiada di dalam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu zat Allah menanci daripada yang lain-lain yang hana zat Allah di dalam yang baikna rencana katanya tak pegah roh Allah baikna rencana pegah Nabi Muhammad Allah ya kah ya bentuk ka Muhammad jid kiban na orang pegah gimana? Muhammad lahir ba Allah. Gimana Muhammad lahir ba Allah? Hai Muhammad lahir ba Allah bukan gimana? Nyo tak dikit kata sesat dia. Dia sesat menyesatkan lom. Nya bukan gap mutamah lom tu. Oh dengku maksud lahir Muhammad ba Allah Taala artinya dengan Nabi Muhammad katanya taturi Allah apakah hang pegahnya mentang puji tak pegah Allah lahir ba Muhammad puji tak pegah Allah lahir ba Muhammad apakah hang pegah mentang dengan Nabi Muhammad katanya taturi Allah apakah hang mentang dengan Nabi Muhammad dia takalan iaitu takluk sifat Allah ini apakah hang mentang kupu tak pegah Muhammad lahir ba Allah Taala ya kan yang ni buat pegahnya untuk kahayu dah hotel kagok hana mumpung hotel gini kahayu dah tanya hana tak depu tanya sesat go bak ke pahami atas tanya oh masalah draw ni kan rasa lagi yang rasa ke draw mentang biar ni pegah ke go jelas ya muya pegah bujelah berarti
pegah Allah lahir bak Muhammad. Oh tak ada yang kebam form. Oh mau form ji dengan Nabi Muhammad kita tak turi Allah. Dengan Nabi Muhammad bak Muhammadnya dia takluk sifat Allah Taala. Bahkan hang pegahnya mantap. Kepu tidak pegah Allah lahir bak Muhammad. Tempo. Jadi baik menan ditanya. Oh masalah drone kan rasa laju, kan jin rasa ulangan laju nam dalai. Yang baik pegah-pegah bahaba yang jin ke menyeleweng wate dipahami oleh orang lain. Bom. Makanya kali di komentar dalam kitab Aqidatun Najim, kitab tauhid, yang jelas kepegahinan semasa beliau nasira ulama yang bernama Imam Al-Hallaj. Dikarenakan beliau mengatakan diri Tuhan, anal haq, lonyo Tuhan, lonyo Allah, maka gecok kesimpulan oleh para ulama lain yang juga alim yang sangat luar biasa untuk yukoh taku. Karena secara lahir goknya KKP koh taku. Rupanya lagi koh taku kai tubit darah dalam keadaan wangi. Oh yang mana berarti husnudzon. Berarti goknya waliullah, tapi dikarenakan kagak pula haba yang je KKP, maka hukum syariat koh taku. Le koh taku wangi darah, maka husnudzon katanya bahwa dia itu waliullah. Kabeh na dosa urung kau taku, hana dosa urung kau taku. Karena urung kau taku secara syariat, haba yang jika kafe maka hukum ji hukum murtad. Urung murtad waktu dia tobat haitem kau taku dalam Islam. Maka kami yang tanya pegah haba kafe siap kau taku ile. Masalah lehnya wangi darah baru kita yang husnudzon. Oh berarti yang waliullah. Kau dun kau taku ile. Je siap oh hana. Baru je pegah haba yang mengkon. Baru je pegah haba lagi Imam Al-Hallaj. Pegah doa Allah, pegah doa Tuhan. Masalah drone kan rasa baik pegah bagok. Rasa juga keban yang rasa. Jelas ya? Ya, jadi laginya. Mau pergi bengih silo. Abak tu cat gop dong gara-gara pegah hati mana. Jelas ya? Oi kamu dengku kat tingkat hakikat. Ratuh laju. Tang-tang gop hana hakikat, drone tok saga yang hakikat. Ilain mandum syariat dan drone hana payah li syariat. Aku hakikat mantau. Panenya menan hakikat syariat. Pulang tarik ma'rifah. Yang hanjir tak pisah-pisahkan. Itulah ya. Ya, baik tentangnya kat semayang syariat. Hana lihat nyok kat semayang hakikat. Allah Rabbi. Jadi mudah-mudahan kita nyobek terpengaruh. Kak. Ya. Kau halam, baik tahu punya dah. Ya barunya ni tu. Hantan urung bengeh. Ya hana bengeh leu. Mai long monoro lo dai thu ngai thi apa tu tagap dum dengan statement yang nak tubi itu. Moga Allah lahi Pak Muhammad macam tu. Tak ingin tu. Kak. Kemudian yang wa annahu muqaddasun anit taghayyuri wal intiqali. Artinya wajib kita iktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci ia daripada berubah-ubah. Bekna terbayang dalam pikiran kita bahwa Allah Ta'alanya mubah-ubah. Lagi ubah yang na bak makhluk. Ya, itanya cik le ubah tapi kadang-kadang bunuh rencana citane bu kamu ubah hati na jede jak bu. Yang ubah hati dua tu. Dari ubud je ke raya, dari raya je ke Tuhan, dari Tuhan je je ke dia buat tanah halam. Apa ni muda alam, yang muda alam kan mengadah lagi nya. Laita syababa ya'udu yauman. Tidak mungkin muda itu kembali pada satu hari. Wala muda. Teran gaji kat Tuhan. Wala muda. Kecuali yang nasurah hidih bak Siti Zulaikha. Jadi Nabi Yusuf, Siti Zulaikha yang Allah beri kekuasaan dari tua menjadi muda. Mana galak kan? Ya. Ya yang kah. Jadi Allah hana terjadi perubahan yang lain lagi bak yang makhluk. Maha suci Allah daripada berubah dan maha suci ia daripada berpindah-pindah. Ya, baik nak rencana pegang Allah kamu pindah-pindah lagi kita minah ataupun na model minah walaupun hantaban lagi kita Maka haji bak ayat kena dalam ayat itu sepertiga malam dalam hadis ayat hadis ketika sepertiga malam hadis Nabi bahwa Allah Taala turun fi sama'id dunia getreun kena ulangit dunia. Maka li wahabi bukan haji Allah getreun. Allah je treun. Ya nyam nya katanya kamu nyimpang.
Apa cik? Menyo haid katanya tatafwid tak ke tak takwil. Menyo tatafwid serah makna ba Allah Taala. Serah makna kiban yang maksud Rasulullah. Nyan silakan. Menancit menyo takwil, maka takwil dengan makna yang tidak menyimpang dengan pemahaman yang sebenarnya. Maka makna Allah turun artinya rahmat Allah yang turun. Jelas kan? Oh haid kamu buh haid takwil silakan anda buh. Berarti kakek bek buh makna. Yang bek dengan buh. Tapi secara tafwid maka silakan itu ikut ulama salaf. Yang kan salafi wahabi. Ya mana? La tahilluhul hawadithu artinya tiada mengambil tempat akan dia oleh segala yang baru. Ya, jadi Allah Ta'ala tidak mengambil tempat oleh segala yang baru. Makanya Allah tidak terikat dengan satu tempat, Allah tidak terikat dengan satu masa, Allah tidak terikat dengan satu arah. Karena arah, masa dan tempat itu makhluk. Menyamanan Allah Maha Suci daripada keterikatan dengan makhluk. Benar rencana pegah Allah geduk ada haras. Benar rencana pegah Allah ka getreun. Benar rencana tak pegah Allah na di barat, na di bumo, na di langit, na di atuh, na di macam-macam. Makanya adalah makhluk. Maka Allah Ta'ala Maha Suci daripada keterikatan dengan makhluk. Apa itu makhluk? Termasuk arah itu makhluk. Termasuk yaitu tempat itu makhluk. Termasuk yaitu ulang waktu masa yang adalah makhluk. Yang kata sabi-sabi tak pegah-pegah. Mah hanam pom sih kagak. Ya, tapi insya-Allah paham dan katanya ikut yang sebenarnya. Allah hanya berhajat kepada tempat, hanya berhajat kepada masa, hanya berhajat kepada arah dan lain sebagainya. Wala ta'tarihil awaridu artinya tiada mendatangi akan dia oleh segala arat yang baru yang mengubahkan akan dia. Allah Ta'ala hana ba'datnya sifat-sifat yang baru. Hana. Bentuk nama bayang Allah putih. Ya, Allah hitam. Maksud Allah hitam kau okey lah. Mungkin Allah dah pegang hitam. Yang putih hanya cik. Benar jana pegah Allah putih. Hana. Ha. Allah raya mujisin dan sebagainya. Ubena sifat-sifat awaridnya, sifat-sifat makhluknya hana ba Allah Ta'ala. Bal yazalu ya fi nu'uti jalalih munazzihan aniz zawali wa fi sifati kamalihi mustaghniyan an ziyadatil istiqmali. Artinya tetapi senantiasa ia di dalam bersifat dengan segala sifat kebesaran. Nya watak pegah besarnya pibek besar terbayang lagi katanya mujisim dan mujirin. Pura yang besar derajatnya, ya kan? Ilmunya jadi laginya. Maha suci ia daripada hilang. Bek kapurah Allah Ta'ala gada. Yang pibek. Bek sang-sang kerana katanya hana ada bak pandangan mata katanya. Kata pegah Allah hana. Kata pegah Allah Ta'ala menghilang. Hana gada. Bek nanya Allah kah gada letiak apa? Kah berangkat letiak. Hana. Hana gada-gada. Cuma menyona pakan hana ada tak? Lagi berikut ni. Karena mata katanya makhluk. Sedangkan makhluknya hanya dapat membatasi sesuatu yang makhluk pula. Dia katanya nyampih menyana gebi cahaya abak mata. Ladom na mata hana gebi cahaya abak mata. Handa kalang zit. Ya kan? Yang kena tadi katanya dalam keterbatasan. Maka betang-tang wate hana ada takalan Allah, le katanya ka hana Tuhan tu. Ya, jadi baik mana? Dan bukti nyata jelas adalah katanya yakin bahawa Allah itu ada. Bila ditanya Allah hana ada takalan. Dengan kasat mata, karena mata katanya makhluk. Dan makhluknya tidak dapat membatasi sesuatu kecuali yang makhluk pula. Jadi yang dia takalan yang makhluk-makhluk. Sedangkan Allah bukan makhluk. Mana je takalan? Pendengaran katanya menancit. Makhluk, maka dia hanya dapat menerima sesuatu yang makhluk. Maka sesuatu yang kan makhluk hanya dengar. Jelas kan? Ada keterbatasan. Maka dia tanya wate hanjit taraba, hanjit tak dengar, hanjit tak kalan Allah Ta'ala, yakin kena Allah. Patah yakin katanya na Allah, sedangkan katanya handa taraba, handa tarasa, handa bukan handa tak dengar dan handa tak kalan dengan kasat mata. Dah yakin katanya na Allah. Karena na alam, na alamnya.
mai tayang lega. Wujud man gara-gara na alamnya yakin kena Allah. Wujud yakin, karena nyo ciptaan Allah. Nyo adalah bekasan daripada Allah Ta'ala. Dengan ta'u incit bekasan atas Allah pegat, membuktikan ada yang menciptakan. Oh kan? Contoh lah pegat. Drone masa tergedi ne gede ugli. Wat ngejak yak cok awi. Nah udah cok awi. Mana li? Ne ugli ne yak cok awi. Wat terus kedeh ne kalan tu na rusam sene. Contoh. Neu sabah tumpuk rusa. Sedangkan rusa ada neu le drone. Nyan wate neu rusa. Nah yakin kena rusa? Nah rencana nak buka yakin lo. Hai rusa kana. Nah yakin kena rusa? Yakin. Pakan yakin? Karena nya gekeun bekasan, nya gekeun encit daripada rusa. Munya ta'u encit ta'u bekasan daripada rusa, munya monan le getanyo yakin kena rusa, walaupun rusa ada buat pandangan mata katanya. Menanjit Allah Ta'ala. Getahnya kadih takau bekasan Allah encit atas Allah pegat, iaitu alamnya, lat batat, kaya batai, teruk bak cangguk berai. Dengan takau ciptaan Allah, sehingga getahnya yakin kena Allah. Contoh lain, Buddha getahnya tajak ujangka, Daud. Musuh Maghrib, kata kamirah-mirah, nak bawah punyi. Tajak ulaut, tak minta bawah punyi. Yang baik tak balik. Dia tak balik lain Lampung. Yang minta bawah punyi. Kak, baik-baik balik. Bawah punyi. Ya kak? Ya. Jadi Buddha tanya tajak minta bawah punyi. Wa tetro gede ba binai pasi, wa tetro tanya tak utu uncit tapak urang ja. Nyan wa tetau tapak urang ja, na yakin kena urang teh. Puji yakin sedang kau urang nak kalian. Karena na tapaknya encit, tapaknya bekasan, maka dengan ta'u bekasan urang jainan yakin na urang muno lewat ino. Sedangkan bak pandangan kita hana ada. Muno ke kita yakin na Allah Taala dengan ta'u alamnya bekasan encit daripada Allah yang ciptakan, maka kita yakin kena Allah. Iban. Moh kan? Angke ni. Mak ina ragula mitanya. Yang nak ragulam ke aku. Yang pada pasolang bunyi kita berlepoh. Ya, jadi kita melakukan Allah hanjir ragu. Hana istilah ragu kita tentang tauhid. Namanya ma'rifah. Makna ma'rifah i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. I'tiqad yang jazim 100% lah mati, yakin tu. Kedua, muwafiqun lil haqqi, sesuai dengan yang kebenaran. Lagi kita i'tiqad Allah wujud qidam baqa sampai berkalimun. Kemudian na dalil, na alamnya sekurang-kurang dalil kita na Allah Taala baqa qidam mukhalafatul udi sampai tung tak kalimun. Na alamnya dah pegang. Maka kita kira orang yang ma'rifah. Uji kita kira akan ma'rifah karena kita karena i'tiqad yang jazim sesuai dengan kebenaran, benar dalil iaitu alamnya. Masya-Allah. Kaji kahaglah katanya kita beriman dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya hana gekirali urang yang bertaklid Buddha. Nyam banjaran. Kah? Nyam. Dan senantiasa ia dalam bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya. Padahal ia terkaya daripada berkehendak kepada sesuatu yang menyempurnakan akan kesempurnaannya itu. Nah, jadi Allah Ta'alanya adalah memiliki sifat kesempurnaan. Maka menjadi ditanya legap, sifat Allah Ta'alanya punya 20, maka jawabannya bukan. Sifat Allah kan 20 boh, kan wujud qidam sampai tung tak kalimun mentah. Ucit nyan sebahagian yang wajib getanya turi. Sedangkan sifat Allah Ta'ala getanya tidak mau tapung kiri bahwa la nihayatalah. Hana hinggaan sifat Allah Ta'ala, hana hinggaan karena ubena sifat kesempurnaan na ba'al Allah Ta'ala. Cuma 20 yang sebahagian yang wajib. Bukan berarti tanya 20 tok. Jelas ya? Ya, jadi laginya. Ubena sifat kesempurnaan na ba'allah. Menancik sifat mustahil tidak terbatas bak 20 tok.
Tapi sifat mustahil, ubina sifat kekurangan nyo mustahil ba Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala hanya menghajat kepada yang menyempurnakannya. Kon lagi katanya menghajat ke Allah, tukang pesempurna katanya, tukang pegang katanya, tukang bi rezeki katanya, tukang bi kesihatan katanya, tukang bi kekuatan katanya. Sedangkan Allah Ta'ala nyan hanya berhajat kepada yang menyempurnakannya, maka kata Allah tu nasifut qiyamuhu binafsih. Allah berdiri sendiri. Nyan pih le katanya baik mula ulang tak sah. Artinya baik sampai payah tak pegah. Baik sampai ke 20 ton tabut, ke 50 ton tapo kata mude, mentang makna qiyamuhu binafsih, Allah Taala gedang kedra hana payah gementungkat, hana payah gop bantu. Nyan ka masalah tu lah om nyan lagi. Makna qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala hanya berhajat kepada zat yang lain. Yang kedua, Allah Ta'ala hanya berhajat kepada yang menjadikan, yang menciptakan, yang memperbuatkan. Makanya pedah pun Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang menyempurnakannya. Jelas kan? Karena Allah qiyamuhu binafsih. Allah hanya berhajat kepada yang tukang menjadikannya, yang menyempurnakannya, yang menciptakannya. Bahkan Allah yang menciptakan, bahkan Allah yang menyempurnakan kepada yang lain. Yang kedua, yang qiyamuhu binafsih. Mana qiyamuhu binafsih? Allah hanya berhajat kepada zat yang lain karena Allah satu zat, bukan sifat. Yang kedua, Allah hanya berhajat kepada yang memperbuatkan, yang menjadikan, yang menciptakan. Karena memang Allah yang menciptakan yang lainnya. Yang qiyamuhu binafsih. Maka dalil 4 ikuji adalah disebutkan wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah yang maha kaya dan kamu yang maha, yaitu fuqara. Mana fuqara? Berhajat kepada Allah Ta'ala. Jadi tanya yang berhajat ke Allah sedangkan Allah terkaya. Makna terkaya hana perle ke lain kau kaya. Lah ya kaya-kaya kita yo mentang berhajat ke lain kan. Ya, yang kena. Nyan Allah Ta'ala lagi nyan. Ya. Wa annahu ta'ala dzat fi dzatihi ma'lumul wujudi bil uquli mura'il dzati bil absari ni'matan minhu wa lutfan bil abrari fi daril qarari wa innama ma minhu linaimi bin nadri ila wajhil karim. Artinya wajib kita etiketkan bahwasanya Allah Ta'ala pada zat yang mulia itu diketahui keadaannya itu dengan dalil akli. Jadi Allah Ta'ala nyota ketahui dengan dalil akli yang tidak dapat dipungkari. Memang punya akal kita yang jernih yang tak temu bahwa Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan kita. Dan dalil nakli kajilah dalam Al-Quran, dalam hadis tetapi maha suci ia daripada menyerupai dengan segala yang baru. Yang baik sagai-sagai tak pegah Allah sabar dengan baru. Baik tak pegah Allah na jarau, Allah na kaki, Allah na muka, Allah geduk, Allah pulan, Allah pulin. Baik. Yang mana? Dan harus zatnya yang mulia itu dilihat oleh segala orang yang mukmin dengan satu kepala di dalam akhirat. Yang tengah di urang akhirat katanya harus hukum ji melihat Allah Ta'ala. Yang watak pegah melihat baik yang keadaan yang la kaifiat berarti. Artinya hal keadaannya itu nikmat daripadanya dan anugerah daripada Allah. Sehingga katanya di akhirat di dalam surga dah kalian Allah, bukan Allah dalam surga. Yang kali pembahasan di likut men. Ya, jelas kan? Ya, yang tiji katanya harus untuk melihat. Khusus orang iman, orang kafiran. Ya, yang masuk dalam surga dari Darul Qarar dan menyempurnakan Allah Ta'ala bagi hambanya akan nikmatnya dengan melihat kepada zatnya yang maha mulia itu, yang layak bagi kesempurnaannya, yang maha suci zatnya itu daripada jisim yang berupa. Ya, jadi baik terbayang waktu pegah katanya tengok akan takalan Allah, baik terbayang lagi kita kalian urang di samping kita tengok. Lagi kelar urang yang naik ke dia. Lagi ada kalan rumah, oh tak tahu saya ada buat rumah kita tengok. Kan mana? Jelas
Karena orang yang naik tampil katanya, orang yang naik ke katanya, urinang yang naik rumah katanya, itu berjisim dan berjirim. Makna jisim bertubuh, makna jirim berbokok. Sedangkan Allah Ta'ala maha suci daripada jirim berbokok, maha suci daripada berjisim berbentuk. Jelas kan? Ya, mana? Dan maha suci ia daripada mempunyai tempat dan pihak. Dan baik terbayang tengah Allah Ta'ala berarti kana alam surga. Nah, kami kakon. Karena Allah Ta'ala hana bertempat. Allah Ta'ala hana berjihad dan lain. Kagak kira orang yang makrifah. Ma'rifah i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. Kasah iman katanya kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah watai tamati tamlake ba Allah berselamat iman katanya. Karena watai mati sehingga nyo syaitan ubena kerni-kerni jih bala tentara-tentara syaitan nyo diutuskan kepada orang yang kena meninggal. Kepu tujuan syaitan kena ku kafir katanya baik selamat iman watai mati. Maka kita pegang dalam kitab apa kan? Dalam kitab Sirajul Talibin, syarah daripada Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, na pada bawah tempat, na leboh tempat ini. Yang syaitan cukup berat digoda katanya, ubebut dikerahkannya waktu saatnya. Yang pertama, syaitan sangat berat digoda katanya, inda solati di ketika solat. Waktu ada sembahyang, Allahu Akbar, kamu lagi. Padahal gunakan mutapu dan tinggal itu. Long pikiran, ya kan? Hana tapu tinggal. Mana Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai terus waladhdallin. Amin. Ya kamu lagi. Lah dong cak anai sampai terus waladhdallin. Kamu lagi ju. Kamu lagi juga dalam doa iftitah kamu lagi juga. Tinggal tinggal ke dia. Pakan itulah pengaruh syaitan. Karena pegah dalam kitabnya leboh tempat yang cukup berat jejak goda kitanya oleh syaitan. Salah satunya inda solati di ketika solat. Maka anak puhirin dalam semayang kitanya. Ya pulih puput. Semayang isya, semayang lehu, semayang asar. Ya pukalih pukaput. Tabe titik udah oleh kejadian. Bahkan nyo setan dikerahkan di saat ditanya posisi dalam salat. Yang kedua yaitu ketika membaca Al-Quran, urang kari. Nah, ya hijak setan, ubebut nah. Makanya urang kari miah hanami ai kebut. Nyalam puasa tekedi tapulen mi, nyo malam nyo hanami baik but. Sirah na but. Kepu tujuan. Nah, miakan memang pengaruh oleh setan. Ya hati-hati. Jelas maka urang kari sangat berat ipu kacau oleh syaitan. Menyagdanya hana mantak atilong, tidak berilmu tasawuf sedikit, maka getanya relah ubina amalan. Hek tak baca Quran, hek tak azan, hek tak dang imam, tapi getanya tujuan iaitu ria untuk mencari pujian ataupun lain-lain daripada makhluk Allah Taala. Kaki tanya hana tapuna, nyan olah syaitan. Yang ketiga, indal mauti di ketika mati. Nyo yang cukup berat cit ijak syaitan, nyo yang cukup ya tu. Watai mati itu. Nya watai mati nyan syaitan ubina syaitan ijak mendung. Nah yang riwayat kemudian dalam kitab mau tulis, nah yang moden iperupa ke mak katanya. Iperupa mak katanya ya abai hanya kajib i duana ya katanya agama Yahudi betul kata mak belah Yahudi betul. Mam ya katanya hana mantap. Ka ada fikir rumah katanya kata mak tu. Ka meninggal dalam keadaan keluar daripada iman. Naudzubillah. Hasil ngama ijaya. Ya kata mau agama Nasrani, ya pokoknya menanlah na dua draw. Mak ngan dia, tu agama kita mau yang kan Islam. Yang padahal kan mak katanya, padahal kan ya katanya, tapi syaitan ubebut ya Allah ya goda katanya supaya keluar iman di saat dia mati. Nyo jaga begut. Jaga begut. Ya gitu. Makanya yang penting dan katanya mengenal Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang katanya karena benteng diri di saat datang syaitan, insya-Allah katanya dapat yaitu selamat daripada gangguan ataupun was-was syaitan untuk bertubit katanya daripada agama Islam ketika mati itu. Berat dah. Bahkan nak kisah dalam kitab disebutkan Nasirul Syekh. Murid kok jahil orang taleh. Kau orang taleh, le Syekh taleh lam. Taleh lam. Nak tinggal di dulu. Jadi tiba-tiba waktu kena sakratul maut,
Gejak murid-murid goknyan kesayangan mandum giak pegah. Wahai gurelun, giak pinta, giak talqin la ilaha illallah. Gasi-asi li gure. Gasi li gure tinggal li murid apa lau gure tanya kau gasi kau tetap pegah la ilaha illallah gasi-asi tapi. Maka teklik anak murid teklik murid karena goknyan urang saleh tat. Karena goknyan urang alim lagi kesalehan yang sangat luar biasa. Tapi wate gepintat la ilaha illallah gase ang timkeun. Rupanya apa yang terjadi? Hana jadi meninggal lesiat. Kemudian goknyan kasadar, kemudian gejui balik, getanya, wahai gure, uji buno wate kamu putalkin ron nganggo-anggo ule, pekeron hana timkeun la ilaha illallah. Duda gekeun le gudanya kan wahai murid long. Kan gara-gara long han long timkeun la ilaha illallah. Tapi syaitan ia pegah sesuatu yang lain maklum. Iu tamang agama Yahudi, iu tamang agama Nasrani, maka long asik han long tim tamang. Kan long asik han long tim keun la ilaha illallah. Nya kan. Nyan dum gure ulama yang saleh. Apalagi katanya cik tapi lang salah. Yakin katanya. Maka persiapkan. Ya, dan yakin kepada Allah dengan cara tak persiapkan diri dari semenjak dini. Insya Allah getanya wateta wabah Allah dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah lagi yang tamlaki ba Allah tapi Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah nepu udip belum dalam keadaan beriman kedon. Ya Allah nepu mati belum dalam keadaan beriman kedon. Wahsyurna bil iman dan hasyat negiring kamu dalam keadaan beriman cid. Kemudian Allahumma ja'al akhira kalamina. Ya Allah jadikan akhir kalam kamu daripada kata-kata la ilaha illallah. Allahumma khtim al-ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, neputup yaitu akhir tutupan kamu dengan husnul khatimah. Nyan doa-doa yang tadi baca li tungku imum. Maka kitanya bagah-bagah tebi. Bagah-bagah gede ta tebi ulua. Tam doa le tiat. Kadai tanya pi gera pi doa tam doa dengan tungku imum doa tinggalkeun amin. Insyaallah doanya akan jadi manfaat ke kitanya. Yang penting tentang masalahnya untuk menjaga iman kitanya insyaallah. Ya, maka konsep bertauhid boleh walaupun bacut-bacut ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, payah nampun tatanya. Kajian kadang yang kena